Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kalian nonton Gear Up 2. Dan lagi kita di Gear Up volume 2. Kali ini kita bakal ngebahas tentang magang dan karir. Karena sebelumnya kita udah ngebahas tentang beasiswa. Jadi kita kedatangan dua guest star kece di sini. Bisa memperkenalkan diri dari pasangan dulu. Ya, kenalin santai aja ya. Nama saya Angga Rashid, biasa dipanggil Angga. Saya biasanya di mana-mana berasa paling muda biasanya, Mbak. Di sini jadi benadak tua saya. Saya ilmu pemerintahan, alumni juga, angkatan 2010. Saya selesai 2014. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Gazi. Halo semuanya, aku Safia Azandin, biasa dipanggil Z, dari Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, angkatan 2020. Jadi saat ini aku masih jadi mahasiswa, makanya dia Theo. Oke, benar-benar. Oke, mantap. Terima kasih banyak buat para pembicara yang kece pada pagi hari ini. Oke, karena sebelumnya kita ini udah sempet bikin ini ya Mas, sama kita bikin question box di IG-nya HMPSIP. Dan memang kita mau ngulik tentang gimana sih tips-tips and trik magangnya, terus gimana sih experience magangnya gitu. Dan aku udah mempunyai beberapa pertanyaan dan mungkin nanti bisa langsung di-share aja tentang experience-nya gitu ya Mas. Boleh. Oke. Mungkin langsung aja di pertanyaan pertama ya. Ini ada yang tanya, kira-kira tuh semua tahun Mas sama kakak ini semester 1 itu udah bisa magang belum sih? Semester 1? Iya, Pak. Yang duluan aja, yang muda dulu. Kalau misalkan aku sendiri, aku itu sebenarnya waktu magang itu sebelum jadwalnya aku magang. Jadi kalau misalkan di angkatan aku magangnya itu harusnya semester 6. Tapi sebelum semester 6 tuh aku udah magang. Jadi waktu aku magang itu kan berarti sebelum schedule-nya ya, sebelum mata kuliahnya ada. Tapi setauku nggak apa-apa kalau misalkan emang mau magang dari semester 1 atau mau sampai semester 5 gitu, itu nggak apa-apa karena masih bisa di-convert gitu. Waktu itu tuh aku rencananya magangnya magang mandiri gitu. Tapi habis itu aku ajukan untuk di convert ke nilai mata kuliah magang gitu. Jadi setauku nggak apa-apa ya. Kalau dari Mas Angga sendiri gimana? Dari Oke, experience? kalau Mbak Za tadi ya, ngomongnya kan soal convert nilai. Tentu saya udah jauh banget nih, ya udah kelamaan. Saya magang aja mungkin 2013 kan. Jauh banget ya. Jauh banget, 10 Jauh tahun banget. gitu. Jadi kalau pertanyaannya semester 1 bisa magang atau enggak, ya, sekarang ini kan kalau saya lihat fenomenanya sekarang itu magang itu nggak harus di kantor-kantor hanya untuk nilai. Saya tuh saranin ke adik-adik saya juga, saya punya adik-adik juga kuliah di Undip ataupun tempat lain, bootcamp juga banyak, terus juga magang-magang perusahaan-perusahaan yang membuka peluang untuk teman-teman magang itu juga banyak. Saya rasa itu bisa dioptimalkan. Jadi nggak melulu soal gimana magang ini convert ke nilai, karena kalian kita butuh sih nilai buat lulus pasti ya, IP bagus harus ya sebagai pertanggungjawaban kepada orang tua. Cuma lebih dari itu, ketika kalian keluar, kalian tuh harus punya apa sih yang jadi nilai tambah buat nih biar saya diterima di perusahaan ataupun instansi tertentu. Oke, menarik ya. Jadi gitu ya teman-teman, kira-kira buat semester 1 udah bisa magang, cuma kita mungkin lebih kepada tujuan kita aja ya Mas ya. Betul. Gimana kita mau cari experience atau kita mau cari tentang nilai, konversi nilai gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi udah seputar magang semester 1 dan mungkin ada nggak sih kira-kira tips and trick buat yang baru pernah magang gitu dari Mas sama Kazi? Tips and tricknya. Boleh Aku dulu. Ya. Kalau misalkan tipsnya dari aku itu yang jelas networking. Kenapa? Karena aku juga bisa magang itu karena kebetulan aku sebelumnya udah networking gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya itu magang-magang kan susah ya cari infonya gitu. Jadi itu gimana caranya kita magang? Ya kita tuh ngelamar atau nge-apply itu ke orang-orang yang bisa kita kenal gitu, udah kita kenal gitu. Nah, kalau tips aku itu yang paling penting itu networking sih untuk cari magangnya ya. Gitu. Dari Mas Angga sendiri gimana? Oke, buat magang ya, saya tuh kasih trik ya, tips juga ke teman-teman. Ini bukan cuma ini angkatan 2021 ya, bahkan angkatan-angkatan yang waktu itu masih di bawah saya, masih dekat kepada seluruh ya mungkin adik-adik junior di mana aja.
saya tuh selalu bilang senjata utama mahasiswa itu tuh adalah skripsi atau penelitian. Kenapa itu skripsi atau penelitian? Kalian itu atas dasar skripsi mau ketemu orang dengan jabatan pangkat apapun tuh bisa. Kalian mau ketemu presiden, kalau emang Pak Presidennya itu memang lagi ada waktu, atas dasar Pak saya mau wawancara, ya kan, itu bisa. Nah, magang pun kan biasanya disesuaikan tuh sama skripsi yang sedang kita jalanin kan. Nah, jangan, ya saya lihat fenomena ada juga mahasiswa itu yang magang atau skripsi yang penting cepat lulus dah, penting gampang deh gitu kan. Skripsinya cuma sekitaran soal penelitian, mohon maaf, di tingkat kelurahan, kecamatan, ya kan, dinas mungkin. Kalau bagi saya kalau cuma mau ketemu Pak Camat, Pak Lurah, nggak usah pakai skripsi juga bisa kita bikin KTP. Iya, bener. Ngurus surat apa juga kita ketemu aja gitu loh. Nah, jadi bikin skripsi ataupun berkorelasi dengan magang tuh yang bisa kira-kira memperluas jaringan kita. Ya, makanya saya dulu bikin judul skripsi yang mungkin dilihatnya agak muluk-muluk, ya kan, harus ketemu beberapa elit politik mungkin kan, sama dosen saya waktu itu almarhum Susilo Utomo, mungkin kalian sudah nggak ketemu. Jadi ya akhirnya saya jalan, dan ya saya rasa awal magang saya dan skripsi saya itu yang membawa saya sampai kira-kira gitu. Tapi mungkin harus selaras gak sih Mas, kira-kira kalau magang ini harus selaras sama tujuan kita mau skripsi, tujuan kita penelitian, atau kayak kita cuma mau nyari experience aja gitu? Ya itu kalau zaman saya itu diutamakan, dihimbau sama dosen saya itu memang kalau bisa selaras, jadi biar enak gitu loh. Tapi kan kalau sekarang nggak, anak ilmu politik, ilmu pemerintahan kerja di startup juga banyak, ya kan, kerja di bank juga banyak, ya kan. Jadi jangan menutup kemungkinan kita ini lulus cuma di politik pemerintahan saja. Mungkin angkatan saya aja yang kerja di politik pemerintahan itu cuma ya nggak nyampe 20-30% lah, ya kan. Selebihnya kan memang udah ke perusahaan-perusahaan seperti itu lah. Nah, cuma kalau mau sustain di sini, ya kan, ya juga bisa dikorelasiin juga gitu. Bahkan kalau mau magang saya walaupun pemerintahan, saya nggak suka politik sama pemerintahan Mas, ya sudah cari saja magang yang sekalian sama skripsinya, kan lebih enak gitu loh, daripada magang di mana skripsinya apa kan. Jadi susah juga gitu. Karena saya sendiri jujur juga, saya kan waktu semester ini kan magang kan. Saya magangnya tapi bukan di sektor pemerintahan atau politik, saya di satelit komunikasi. Dan itu emang saya ada networking ke sana, jadi kayak saya mau dapat experience lebih aja sih gitu. Dan emang banyak dapat macam-macam perbedaan lah gitu dari teman-teman yang magang di pemerintahan sama yang di swasta gitu Mas. Kalau skripsinya dilanjutin di bidang itu kan nanti udah kenal orang-orangnya, bisa tuh. ngambil data lebih gampang. Iya bisa tuh. Iya benar bisa tuh. Iya benar Mas, benar. Oke. Nah kita ke next question ya kali ya Mas. Boleh, ya. Oke. Kira-kira kalau sepengetahuan kasih sama Mas Angga ini, kalau magang di Ilkom itu di konversi SKS syaratnya ada apa aja sih? Oh, ini yang mahasiswa yang bisa jawab. Kalau aku waktu itu syaratnya yang penting kita tuh mencapai jatuhnya tuh aku bingung bahasa ini, kayak magangnya itu harus 40 atau 45 hari. Nah, aku kayak gitu. Nah, tapi itu karena aku magang mandiri, terus aku convert sendiri gitu. Jadi mandiri juga gitu convertnya. Cuman kayak yang tadi Mas bilang, kalau misalkan dosen juga sebenarnya tuh ada kayak ketentuan sendiri gitu, dihimbau untuk selaras gitu sama prodi Ilkom sendiri gitu. Cuman so far kalau misalkan udah memenuhi 40 sampai 45, terus kamu mengajukan berkasnya gitu dan buktinya ke UPA Visip gitu, itu nanti bisa di-convert gitu, dibantu. Kalau dari Mas Angga sendiri, sepengetahuan yang dulu nih Mas, pernah magang gitu, kira-kira ada, masih inget nggak Mas? Saya yang jelas ada syarat berapa SKS, terus bikin laporan. Nanti laporan magangnya itu yang nilai kan supervisor kita di tempat kita magang. Iya. Ya kan. Tapi kalau ya supervisornya sama kita hubungannya baik, dan saya aja dulu malah sebenarnya udah kamu kasih nilai aja sendiri gitu. saking baiknya yang ngawasin saya di tempat magang saya gitu loh. Soalnya saya nggak ngerti gitu-gitu, udah kamu isi aja sendiri kan begitu. Ini bukan ngajarin nggak baik ya. Cuma
ya mungkin dilihat kinerja kita baik, attitude kita baik, manner baik, ya kan, sampai segitu percayanya sama kita. Ya jadi sekarang ini ya, selalu sih ini wejangan dari orang-orang tua ya. Kalau kita di tempat magang, di tempat kerja yang baru, orang pintar itu banyak. Ya, cuma orang yang punya manner, attitude, ya, kejujuran. Nah itu yang bedain kita nih sama yang lain. Ya, pintar-pintar doang tapi ya kurang sopan sama atasan, kurang sopan sama senior. Senior tuh juga atasan nggak perlu dihormatin gini juga, nggak juga gitu kan. Cuma ya paham lagi, mari kita ke orang tua kita masing-masing aja gitu. Nah, jadi kalau pengetahuan saya dulu ya ada laporan dikasih, dan magang juga ada SKS-nya. Berapanya saya lupa berapa SKS ya? 3 ya? Oh ya mungkin 3. Gitu. 3 SKS ini teman-teman. Oke. Karena kan tadi kita udah ngelihat kalau magang itu minimal 40 atau 45 hari ya Kak ya. Nah, terus kalau magang itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu dihitung apa enggak sih, atau itu cuma hari kerja doang gitu? Aku waktu kemarin nggak dihitung. Oh, nggak dihitung. Jadi kayak misalkan aku berarti weekday kan, magangnya itu dari Senin sampai Jumat 5 hari. Berarti kalau 45 hari ya berarti 9 minggu gitu. Berarti gitu teman-teman, mungkin buat kalau yang masih bingung ngitungnya gimana, mungkin nanti kalau ada mungkin hari-hari besar nggak dihitung ya? Hari besar tuh hari libur ya? Iya, hari libur. Enggak. Oh gitu, oke. Oke, berarti gitu teman-teman, mungkin kalau ada libur gitu hitungannya berarti tetap di hari kerjanya aja kayak gitu. Oke, terus kira-kira nih kan Mas Angga juga dari LKPP ya Mas, LKPPD, dan Kasih juga pernah magang di suatu instansi juga, dan terus kira-kira ada nggak sih tips biar caranya bisa magang di perusahaan besar gitu, atau mungkin ya instansi yang besar gitu sekelas nasional atau sekelasnya gitu Mas? Ada nggak gitu? Oke. Kayaknya kalau pertanyaan ini Mas Ares ya gitu. Aku kan juga baru magang sekali ya teman-teman. Jadi gini ya, buat di dunia kerja, ada saya langsung ngomong aja dunia kerja gitu ya. Kalau magang itu kan ya pengantar di kampus dimanapun kalau kita nanti ketika lulus dapat kerja. Karena di mana-mana saya itu di beberapa instansi saya sudah bekerja, bertemu dengan banyak kolega, juga banyak masyarakat selalu bilang, Mas ngapain lah kita ini kuliah, banyak juga sarjana nganggur kan. Kayaknya sekarang sarjana sudah di mana-mana. Kalau zaman orang tua kita dulu mungkin sarjana itu masih barang mewah ya, jadi kalau udah sarjana itu insya Allah pasti dapat kerja. Sekarang kan memang keadaannya tidak seperti itu, sudah sangat kontradiktif dengan keadaan orang tua kita dulu. Gimana nih kita jadi sarjana, jadi lulusan lulusan perguruan tinggi yang punya value ya kan di mata masyarakat. Makanya ketika ada yang bilang sarjana sekarang mah nggak perlu Mas, sarjana juga banyak yang nganggur, saya stop di situ. Saya terus sarjana itu yang nganggur, mohon maaf, sarjana yang seperti apa? Ya, pertanyaan pertama mungkin sarjana yang ya ini nggak general ya, dari kampus yang ada namanya apa enggak lah ya. Terus kedua, si sarjananya sendiri IP-nya berapa ya, ikut organisasi atau enggak, waktu di kampus aktif atau tidak, terus English-nya fluent atau enggak, at least for daily conversation ya. Terus juga masa studinya berapa lama. Jadi ketika saya bilang kalau ada mahasiswa yang aktif organisasi intra atau ekstra ketika di kampus, dari kampus juga ternama, bahasa Inggrisnya jago, organisasinya jago, masa studinya lulusnya juga cepat, magangnya juga punya pengalaman di beberapa tempat, nganggur, bilang aja sama saya bantuin cari kerja. Kan begitu. Nah, cuma mohon maaf ketika ya sudah lulusnya lama ya kan. Saya dulu lulus 3,5 tahun, bukan pamer, karena saya selalu dikasih tahu kalau lulus lama tuh nggak masalah ya kan lulus tuh tepat waktunya masing-masing kan beda-beda ya. Cuma lu lama itu kenapa gitu, pertukaran pelajar kah ke luar negeri 6 bulan, setahun lah, itu lama nggak apa-apa. Punya dagang kah, usaha kah ya kan, atau juga ujung-ujungnya kan kita ini kerja buat cari uang. Nah, ada teman saya dulu ya seangkatan
kesempatan dia lulus itu memang sampai batas waktu lah. Cuma dia punya usaha, punya bisnis yang itu sudah bisa menghidupi dia sendiri tanpa minta orang tua. Lah saya pertukaran pelajar enggak, ya kan? Usaha juga bisnis waktu itu nggak punya, nggak ada alasan saya buat nggak lulus cepat gitu loh. Nah, jadi gimana sih kita biar dapat magang atau dapat kerja? Nah, itu value kita sendiri, ya kan? Masih teman-teman mahasiswa, saya ngobrol sama bapak ibu dosen mungkin yang speak English fluently ketika lulus juga mungkin berapa persen doang. Ya kan, sedangkan sekarang ini kan memang ya sudah eranya globalisasi. Saya rasa semua pekerjaan, kalau kalian tahu di perusahaan itu ada MT, manajemen training, ada ODP kalau di bank, ya itu kan juga pasti mewajibkan bahasa ini. Ya. Kalau soal organisasi aktif atau tidak, saya kalau mungkin sudah lihat CV saya semua organisasi nggak ada yang nggak saya ikutin ya. Ya, IP bagus-bagus aja kan, kumlot aja gitu kan. 3,5 tahun aja bukan saya ya. Ketika saya lanjut kuliah pasca sarjana, teman-teman saya banyak terus graduate juga. Saya kan udah kerja waktu itu, udah 2 tahun di DPR waktu itu masih sebagai tenaga ahli. Saya bolak-balik, sekarang saya kuliah juga di Undip. S2-nya saya mau politik di Undip di bawah ya, sama Pak Teguh Yuwono ya, Pak Wakil Dekan, Pak dosen pembimbing saya. Saya bolak-balik ya, saya lulusan terbaik juga 3,93 gitu, 1 tahun 9 bulan sambil kerja gitu loh. Jadi kan bukan saya mau pamer ya, cuma semua orang bisa, apalagi kalian gitu loh. Dengan buka handphone aja tuh ya, handphone itu kan kayak politik lah kan. Kalau kata dosen Bupus masih ada ya. Iya, masih. Politik itu kan sebuah nilai netral, mau dipakai yang bagus ya bisa jadi bagus, rakyatnya sejahtera ya kan. Mau dipakai yang enggak ya dibuat korupsi mungkin. Nah, handphone kan sama. Ya kan, kalian mau cari yang enggak banyak, cari yang isinya ilmu semua juga bisa. Nah, jadi ketika kalian pengen magang, pengen dapat kerja yang cepat ya kan, ya, itu sebenarnya poinnya itu di diri kita. Udah lah, nggak mungkin kalau kamu aktif organisasi, ekstra kamu 4 semua, tapi IP-mu masih kumlot, lulus 3,5 tahun, bahasa Inggris jago. Ada nggak yang kayak gitu yang nganggur lama sepengetahuan kamu? Ya kan? Lah iya, jadi ketika ada pertanyaan, mahasiswa mas sekarang buat apa kuliah mas? Terus sarjana juga, banyak yang nganggur. Saya stop di situ. Sarjana kayak mana dulu modelnya? Dikata sarjana. Iya. Betul. Oke, makasih mas. Jadi kasih kira-kira gimana kak? Kalau dari aku sendiri sih ya gimana ya, sebenarnya udah dijelasin semua sama mas. Karena kan aku juga baru magang pertama kali ya. Jadi kalau misalkan yang tadi poin-poin yang udah di point out sama Mas Arya itu nilainya bagus, terus punya experience di organisasi, habis itu bahasa Inggrisnya juga bagus, lulusnya juga tepat waktu, ya kayaknya emang itu udah kualifikasi terbaik gak sih untuk cari pekerjaan, cari magang gitu. Betul. Dan tadi saya bilang, saya dulu magang kan memang cuma 45 hari atau 30 hari zaman saya lupa ya. Saya tuh magang tuh keterusan. Walaupun udah dikasih nilai, jadi tuh saya tuh kan, saya masih ingat betul 2013 itu karena saya skripsi itu tentang politik ya, tentang pemilihan gubernur di tahun 2013 di Jawa Tengah. Itu bulan Oktober saya ingat betul. Dan saya magang itu mungkin di bulan Agustus. Jadi saya magang di salah satu lembaga politik ya, terkait skripsi saya soal gubernur 2013 Oktober. Tapi di bulan April 2014 itu ada pileg. Kayak sekarang ya, sekarang ya benar sekarang momentumnya. Jadi saya itu dari Agustus, September laporan magang sudah selesai. Tapi saya bablas sampai April itu saya di situ. Nah, ketika April itu sudah selesai, ya ada salah satu elit politik yang tanya saya, kamu lulus kerja di mana? Saya belum. Jadi baru cari tuh. Ya, akhirnya di situ saya langsung dapat tawaran sebagai tenaga ahli DPR RI. Ya mungkin karena dilihat juga kinerja kita selama di situ. Nah, saya sempat 5 tahun di DPR baru lah gitu kan. Habis itu berkarir berpindah-pindah. Berarti bisa gitu ya mas, kalau misal kita mode studi nih terus kita
masa magangnya udah habis, terus tuh kita langsung mau lanjut lagi nih buat cari bahan di situ bisa ya Mas? Ya kalau di politik saya rasa bisa, cuma kalau di instansi perusahaan ya saya mungkin kan masing-masing kurang tahu. Nggak cuma magang ya, ikutin juga forum-forum mahasiswa nasional ya, kelupaan tadi. Kalau zaman saya dulu ada parlemen remaja tingkat mahasiswa, sekarang itu parlemen remaja cuma tingkat SMA ya. Tapi ada juga dulu ada forum Indonesia Muda ya, terus macem-macem lah itu kan. Jadi saya dulu ikut BEM ya, ikut lembaga ekstra kampus juga, cuma saya juga ikut forum-forum nasional seperti itu. Jadi waktu saya mungkin sekarang ya, bahkan sampai sekarang saya main ke daerah Sumatera, ke Aceh, ke Padang, sampai ke Timur, ke Kendari ya, itu saya punya teman. Karena waktu ketemu di situ kan ya ada yang dari Unan Padang, ada dari Unsri, nggak cuma di Pulau Jawa, nggak usah disebutin lah ya, banyak kalau di Jawa ya. Saya ke Kendari waktu itu dari teman dari Halu Uleo, setelah bertahun-tahun tapi masih kontak di sosmed juga, saya hubungin juga ketemu. Kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Jadi ikutin semua. Walaupun kita jurusan ilmu pemerintah, ilmu politik, ya kan, kalau soal pelajaran udahlah di kuliah atau di organisasi kalian soal politik pemerintahan banyak. Ya tapi soft skill yang tadi sudah saya bilang, banyak bootcamp atau apapun itu ikutin semua, karena yang menentukan masa depan kalian ya, yang meningkatkan value kalian ya diri kalian sendiri. Oke, ya. Tapi teman-teman kayak gitu kira-kira. Jadi aku sedikit recall ya tadi, summary juga mungkin tentang magang di Gear Up ini. Tadi banyak banget tips dari Mas Angga, dari Kazi juga tentang gimana sih cara-cara magang dan gimana tips and triknya. Jadi mungkin yang pertama kayak mungkin bisa menambah experience lagi di ikut-ikut bootcamp, gimana ikut pelatihan, dan mungkin kan sekarang nih lagi HR itu lagi banyak nyari dari LinkedIn juga kan. Nah mungkin kalian selain mempertebal CV, mempertebal LinkedIn juga, karena aku juga suka ngupload publikasi kalau bisa tulisanku itu bisa banget buat teman-teman nambahin value lah gitu di mata HRD gitu kira-kira. Dan ya intinya sesuai kebutuhan, cari kebutuhan kalian apa, dan emang gimana cara bisa menempatkan diri di situasi masing-masing gitu. Oke, kira-kira segitu aja sih Mas. Terima kasih buat seputar magang ini, Gear Up 2 ini. Makasih banyak udah menjadi pembicara, dan kami dari Apokesma MPSIP mengucapkan banyak terima kasih, dan see you in next Gear Up volume. Bye.